Selamat siang rekan-rekan. Kalian mungkin memiliki keluarga yang mengeluh kakinya bengkak. Nah, terutama bagi orang-orang yang sudah masuk usia lanjut. Lalu, apakah kita perlu khawatir dengan kaki bengkak atau tidak? Memang kaki bengkak itu ada yang sebagian merupakan suatu keadaan yang fisiologis ya, artinya tidak perlu dikhawatirkan karena itu adalah bagian dari kehidupan. Kemudian ada juga yang merupakan kelainan yang bersifat patologis. Maksudnya fisiologis ini adalah karena mungkin duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama, misalnya adalah perjalanan ke luar kota yang dimana kita harus melipat kaki kita duduk berjam-jam. Nah, itu juga bisa mengakibatkan bagian kaki kita mengalami pembengkakan. Tapi ada juga yang merupakan keadaan patologis, merupakan keadaan di mana jantungnya bisa bermasalah, hatinya bermasalah, kemudian ginjal yang bermasalah atau mengalami pembengkakan karena hal yang lain seperti misalnya karena diabetes, sumbatan dari pembuluh darah arteri atau vena dan sebagainya. Nah, kali ini kita membahas bagaimana kita secara sepintas bisa mengetahui apakah ini fisiologis atau patologis. Jadi rekan-rekan yang memiliki kaki bengkak ya, itu sebaiknya melakukan pemeriksaan misalnya rekaman jantung, kemudian pemeriksaan air kencing, pemeriksaan fungsi hati, kalau perlu melakukan pemeriksaan USG, CT scan, pemeriksaan daripada fungsi ginjalnya supaya kita tahu di mana yang menjadi masalah. Jadi rekan-rekan kalau dokter membaginya secara umum seperti ini. Kalau fisiologis biasanya karena usia, di mana di usia tua kemudian aliran darahnya ini mulai mengalami gangguan sehingga kalau seseorang duduk terlalu lama berjam-jam gitu biasanya aliran darah dari kaki itu mengalami kesulitan untuk naik ke atas, apalagi posisinya kalau duduk itu kakinya dilipat, itu biasanya merupakan keadaan yang normal. Kemudian keadaan yang tidak normal adalah ketika misalnya jantungnya mengalami kelemahan pompa atau yang disebut dengan lemah jantung. Nah, lemah jantung ini kan penyebabnya cukup banyak ya. Pertama adalah tekanan darah yang tidak terkontrol, kemudian diabetes, kemudian karena usia atau kolesterol yang cukup tinggi. Sehingga rekan-rekan untuk mengetahui penyebabnya biasanya kita melakukan pemeriksaan EKG, kalau perlu ditindaklanjuti dengan ehokardiografi. Kemudian penyebab yang lain adalah keadaan ginjal, di mana ginjal mengalami penurunan fungsi, di mana ginjal tidak mampu menyaring daripada protein di dalam tubuhnya. Misalnya keadaan hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes yang tidak terkontrol, biasanya terjadi penurunan daripada fungsi ginjal. Di sini proteinnya banyak sekali yang lolos dari tubuh kita. Akibatnya apa? Protein di dalam tubuh kita mengalami penurunan. Nah, keadaan protein yang rendah inilah yang mengakibatkan terjadinya pembengkakan pada kaki. Pada keadaan-keadaan misalnya hati yang bermasalah, atau kita sebutlah misalnya penyakitnya serosis hati ya. Serosis hati bisa disebabkan karena virus hepatitis B, hepatitis C, alkohol, dan perlemakan hati bisa saja mengakibatkan keadaan serosis. Nah, di sini kalau keadaan serosis biasanya hati tidak mampu memproduksi albumin atau pabrik albuminnya sudah mengalami kerusakan. Akibatnya apa? Albumin di dalam tubuhnya mengalami penurunan. Nah, albumin yang mengalami penurunan biasanya disertai dengan apa? Pembengkakan baik daerah kaki, perut, apalagi kalau daerah perutnya asitesnya ini makin lama makin besar, biasanya diikuti dengan pembengkakan kaki yang makin lama juga makin besar. Kemudian keadaan yang lain adalah keadaan di mana aliran darah kita tersumbat, yang lazim kita sebut dengan trombosis vena. Nah, trombosis vena ini bisa terjadi karena banyak hal, termasuk adalah diabetes, penyempitan pembuluh darah arteri, kemudian perlemakan yang tinggi,
Dan ada juga gangguan daripada irama jantung yang dimana terbentuk trombosis, dan trombosis ini mengenai pembuluh darah vena kaki. Itulah yang mengakibatkan kaki kita mengalami pembengkakan. Biasanya sih tidak dua-dua ya, biasanya hanya sebelah. Dan ini butuh penanganan yang segera karena biasanya pembengkakannya itu hebat disertai dengan nyeri. Kemudian pembengkakan juga bisa disebabkan karena luka atau infeksi yang disebabkan karena diabetes. Karena biasanya kalau ada luka kecil yang kita tidak terdeteksi pada pasien diabetes, itu biasanya gampang sekali mengalami infeksi sehingga kaki yang mengalami infeksi itu tampak mengalami pembengkakan. Inilah rekan-rekan penyebab bengkak yang pada umumnya pada kaki. Pintar-pintarnya kita untuk mengetahui penyebabnya, karena apa? Pengobatannya berbeda, terutama pengobatan kausanya ya. Biasanya sih kalau kita bengkak, biasanya kita akan memberikan obat-obatan yang berupa apa? Berupa obat diuretik untuk mengurangi cairan dalam tubuh kita, mengurangi makanan yang bergaram. Nah, tetapi pengobatan kausanya juga jangan dilupakan, karena antara penyebab jantung, penyebab aliran darah yang tidak lancar, penyebab daripada ginjal yang mulai bermasalah, itu tentu obat kausanya atau obat penyebabnya berbeda antara satu dengan yang lain, agar kita mendapat hasil yang maksimal untuk mengurangi pembengkakan pada daerah kaki kita. Demikian rekan-rekan, bye.